sampai dengan kuartal ini dia masih tumbuh di atas 14%. Jadi berita juga tentang wartawan yang disandra. Nggak kebayang. Baru-baru ini sebanyak 49 tokoh diundang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Puluhan tokoh tersebut adalah para menteri dan calon menteri yang akan membantu pemerintahan di bawah arahan Prabowo Subianto beserta Gibran Rakabuming 5 tahun ke depan. Menariknya, dari momen keterwakilan perempuan dinilai jadi salah satu poin positif dalam formasi kabinet ke depan. Salah satunya adalah Sri Mulyani Indrawati. Sosok Sri Mulyani ini sudah tidak diragukan lagi rekam jejaknya sebagai Menteri Keuangan. Pasalnya, wanita pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Di sisi lain, pada tahun 2008, ia juga merangkap sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Budiono menjadi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian dilantik di era pemerintahan SBY pada tahun 2005 sampai 2010 sebagai Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Sayangnya, jabatan tersebut harus dilepas saat dirinya ditunjuk menjadi salah satu dari 3 direktur pelaksana Bank Dunia. Dari sinilah, nama seorang Sri Mulyani mulai naik dan disanjung, yang kemudian mengantarkan dirinya menduduki posisi yang sama di era pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode. Pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kiprahnya pun tak main-main. Pada tahun 2008, ia disebut oleh majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh di dunia urutan ke-23. Sebelum berkecimpung di dunia pemerintahan, Sri Mulyani lebih dulu dikenal sebagai pengamat ekonomi dan menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat sejak Juni tahun 1998. Namanya kembali disebut oleh majalah Forbes pada tahun 2014 sebagai wanita paling berpengaruh di dunia urutan ke-38. Tak hanya sekelas Forbes yang menyanjung sosok Sri Mulyani, wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pernah mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk Menteri Keuangan Terbaik Asia pada tahun 2006 dari Emerging Markets dan peringkat kedua wanita paling berpengaruh di Indonesia menurut majalah Globe Asia pada tahun 2007. Apakah Sri Mulyani akan menduduki jabatan Menteri Keuangan untuk keempat kalinya? Ekonomi kita untuk tahun ini kita tunjukkan 5,3, sangat ambisius. Veronica Tan juga ramai diperbincangkan warganet karena digadang-gadang akan menduduki posisi menteri. Meskipun dikenal sebagai mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Veronica cukup populer sebagai wanita berpengaruh dalam berbagai bidang pemberdayaan perempuan, sosial dan budaya di Indonesia. Jangan salah, Veronica Tan banyak mendedikasikan dirinya dalam berbagai kegiatan sosial. Selama menjabat sebagai istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada periode 2014 sampai 2017, Veronica aktif berpartisipasi dalam sejumlah proyek penting, termasuk program kesehatan ibu dan anak, serta peluncuran layanan darurat kesehatan Jakarta Sehat. Tak hanya itu, Veronica juga aktif dalam mengelola Yayasan Tunggadewi, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Melalui yayasan ini, ia mendorong program-program literasi, pelatihan keterampilan, dan bantuan kesehatan bagi mereka yang kurang mampu. Dengan bidang yang digelutinya, Veronica Tan diprediksi akan menduduki Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mantan jurnalis ini juga diprediksi akan menduduki posisi menteri, Meutia Fiada Hafid. Namanya melejit saat dirinya berprofesi sebagai reporter TV dan meliput berbagai peristiwa nasional serta internasional. Tak tanggung-tanggung, Meutia pernah menjadi korban penyanderaan saat bertugas di Irak di tahun 2005. Karir politiknya dimulai saat Meutia berpasangan dengan Hadani Setiawan Isma sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 sampai 2015. Lalu, pada bulan Agustus 2010, Meutia dilantik menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar, menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Sebagai anggota Partai Golkar, Meutia mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara I. Ketua Komisi 1 DPR RI ini diisukan akan menduduki kursi Menteri Komunikasi dan Informatika. Posisi ini cukup cocok dengan latar belakangnya yang dikenal berfokus pada isu-isu pertahanan, keamanan,
dan Teknologi Informasi. Mas Ujang, mendengar suara saya? Ya, tadi sinyal terganggu. Selanjutnya, ada Widianti Putriwardana. Banyak dari kita yang mungkin masih asing dengan nama tersebut. Widianti disebut-sebut telah lama bergelut di dunia kebijakan publik dan diplomasi. Ia pernah berpengalaman sebagai staf ahli di Kementerian Luar Negeri Indonesia dan turut andil dalam berbagai perundingan internasional yang melibatkan Indonesia. Jika Veronica Tan aktif dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia, maka Widianti dikenal aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di berbagai forum global. Maka tak heran, rekam jejak internasionalnya bisa menjadi modal besar untuk posisi yang berhubungan dengan diplomasi atau hukuman internasional di Kabinet Prabowo. Selain itu, Widianti Putriwardana adalah seorang pengusaha yang bisnisnya banyak bergerak di bidang energi dan agrobisnis. Melalui anak usahanya, PT Daya Lestari, TPA pengolah limbah sawit, menjadi bahan bakar turbin listrik dan menjual listriknya ke PLN. Saat ini, Widianti aktif di berbagai organisasi sosial, termasuk sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama, pengawas di Yayasan Kawula Madani, serta menjabat Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024. Dilansir dari Kumparan, posisi Menteri Pariwisata akan diduduki oleh anak konglomerat tambang ini. Birokrat asal Papua, Ripka Haluk, juga diduga akan menduduki posisi Wakil Menteri Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan Ripka pernah mengemban jabatan sebagai staf ahli Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bidang aparatur dan kepentingan publik. Tak cukup sampai di situ, dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Papua dan aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat di wilayah timur Indonesia, termasuk program pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Papua. Ripka dikenal karena kepeduliannya terhadap hak-hak masyarakat adat dan upaya kerasnya untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Papua. Wanita kelahiran Wamena 3 April 1968 ini telah lama berkiprah di pemerintahan, khususnya di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat adat. Saat ini, Ripka menjabat sebagai pejabat Gubernur Papua Tengah sejak 11 November 2022. Lalu, 10 November 2023, Ripka dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah definitif. Prestasi yang pernah dituai oleh Ripka adalah ketika dirinya menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai gubernur di tanah Papua. Oleh Kepala Suku Seprovinsi Papua Tengah, Ripka Haluk diberi gelar nama adat Derowuni Yum Mumau, yang artinya perempuan tua Papua atau Noken pertama. Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih. Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR ini, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Komisaris PT Brantas Abipraya ini resmi menjabat sebagai Komisaris Brantas Abipraya pada Januari 2023. Sosok Diana bukan orang asing dalam proyek Ibu Kota Nusantara. Dirinya aktif dalam mengembangkan sejumlah kawasan pembangunan. Sepanjang tahun 2023, Ditjen Cipta Karya mengalirkan dana sebesar 10,38 triliun rupiah untuk Ibu Kota Nusantara, mulai dari untuk pengadaan pada bidang air minum IPA, hingga jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum sepaku, serta sanitasi berupa IPAL dan TPST. Tak hanya mantan menteri, pengusaha, dan birokrat yang direkrut oleh Kabinet Prabowo, Prabowo juga turut menghadirkan salah satu akademisi, yaitu Stella Christie. Christie adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University Cina. Stella Christie memulai perjalanan akademiknya di Fakultas Psikologi Universitas Harvard pada tahun 1999 sampai 2004. Di Harvard, ia menggeluti studi mind, brain, and behavior yang berfokus mempelajari perilaku, proses mental, dan fisiologi yang terjadi di otak manusia. Stella Christie menyelesaikan pendidikan magister dan doktor di Northwestern University dan meraih gelar PhD pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2016, ia menjadi cendekiawan tamu di Stanford University. Selanjutnya, pada tahun 2018 hingga sekarang, Stella Christie menjabat sebagai guru besar sekaligus ketua peneliti Laboratorium Otak dan Kecerdasan di Tsinghua University.
Dari bidang dan prestasi yang ditorehkan, kira-kira posisi menteri apa yang cocok dengan Stella Christy?